pertama, kita akan mengetahui apa itu definisi notasi himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sudah sering melihat segerombolan atau sekelompok dari benda atau objek, seperti segerombolan kucing, sekelompok buah apel, atau sekelompok dari hewan-hewan. Jadi, himpunan adalah sekelompok, segerombolan, atau sekumpulan dari benda atau objek yang bisa kita tentukan dengan jelas itu termasuk himpunan atau bukan himpunan. Notasi himpunan itu sendiri dilambangkan dengan huruf kapital seperti huruf A sampai dengan huruf Z. Kemudian, objek yang termasuk dalam himpunan itu dilambangkan dengan huruf kurawal. Cara menyajikan himpunan sendiri itu ada 3. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan kata-kata. Maksudnya di sini kita menyebutkan sifat atau syarat dari keanggotaannya. Contohnya yaitu yang pertama adalah A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Contoh kedua yaitu B adalah himpunan nama-nama hari. Dan contoh ketiga yaitu adalah C adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Cara menyajikan himpunan yang kedua yaitu bisa menyatakan dengan mendaftar anggotanya. Jadi kita bisa menyebutkan anggota dari himpunan tersebut. Contohnya yaitu anggota dari himpunan A yaitu 2, 4, 6, dan 8. Contoh kedua yaitu anggota dari himpunan B yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan contoh ketiga yaitu anggota dari himpunan C yaitu 2, 3, 5, dan 7. Cara ketiga menyajikan himpunan yaitu bisa menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya yang pertama itu adalah anggota A X di mana X bilangan cacah kurang dari 10. Contoh kedua yaitu anggota B X di mana X kurang dari 10, X adalah anggota bilangan cacah. Contoh ketiga yaitu anggota C, X di mana 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10, X adalah bilangan asli. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari himpunan. Jenis-jenis dari himpunan sendiri itu ada 5. Yang pertama itu adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah sekelompok objek yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta ini biasanya dilambangkan dalam bentuk S. Contohnya seperti jika A adalah bayam, kol, sawi, dan selada, maka himpunan semesta tersebut merupakan sayur-sayuran atau himpunan semesta yaitu sayur-sayuran. Yang kedua ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah sekelompok objek yang tidak mempunyai anggota atau elemen himpunan. Biasanya dinotasikan dengan huruf kurawal kosong atau notasi kosong. Contohnya seperti, jika kelas 8A adalah siswa SMP, maka jika ditanyakan kelas 8A yang berumur 40 tahun bisa dinyatakan dengan notasi kurawal kosong atau notasi kosong, karena tidak ada siswa di kelas 8A yang berumur 40 tahun. Himpunan yang ketiga yaitu himpunan 0. Himpunan 0 adalah himpunan yang beranggotakan satu anggota yaitu bilangan 0 itu sendiri. Contohnya, jika A adalah himpunan X di mana X kurang dari 1, X anggota bilangan cacah. Di sini anggota bilangan cacah kurang dari 1 yaitu adalah 0. Maka anggota dari bilangan himpunan A yaitu 0. Di mana anggota himpunan A ini adalah 0 dengan banyak anggota 1, sehingga himpunan A merupakan himpunan kosong karena mempunyai anggota bilangan yaitu 0. Yang keempat ada himpunan berhingga. Himpunan berhingga yaitu himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung. Contohnya, jika D adalah bilangan genap kurang dari 10, maka anggota himpunan D yaitu 2, 4, 6, dan 8. Di sini jumlah anggota himpunan D itu ada 4 dan dapat dihitung. Maka jumlah anggota dari himpunan D adalah 4, maka bisa disebut himpunan berhingga. Yang kelima yaitu himpunan tak berhingga. Yang maksudnya di sini adalah himpunan dengan banyak anggota yang terbatas.
Contohnya yaitu, jika A adalah anggota bilangan asli yang habis dibagi 2, maka anggota himpunan A yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya yang asli habis dibagi 2. Dengan demikian, maka banyaknya anggota himpunan A yaitu tidak berhingga. Kita lanjut ke diagram Venn. Apa sih diagram Venn? Diagram Venn adalah diagram yang berbentuk persegi panjang yang di dalamnya terdapat gambar lingkaran yang merupakan anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi itu pengertian dari diagram Venn. Langsung saja kita masuk ke dalam studi kasusnya ya. Contoh pertama, diketahui S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A sama dengan himpunan 1, 2, 4, 5, 8. Dan B sama dengan 2, 3, 5, 7. Dari himpunan-himpunan tersebut, nyatakan dalam bentuk diagram Venn. Oke, berikut adalah diagram Venn. Jadi, pada dasarnya, mengapa berbentuk seperti ini? Karena S itu sama dengan himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta? Himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang. Sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat anggota-anggota dari diagram itu sendiri. Jadi, S adalah diagram semesta. Oke, kita buat S persegi panjang, taruh pojok kiri atas, itu S adalah diagram semesta. Dan untuk angka 1, 4, 8, 2, 5, dan 37 kenapa ada dalam lingkaran? Karena angka tersebut adalah himpunan yang sedang kita bicarakan. Mengapa? Karena dari huruf himpunan S, A, dan B, angka tersebut banyak yang kita bicarakan. Maksudnya itu lebih dari 2. Lebih dari 2 tercantum dalam himpunan tersebut. Dan A dan angka 6, 9, 10 kenapa ada di luar? Angka tersebut bukan angka yang sedang kita bicarakan, melainkan itu isi dari himpunan semesta tersebut. Nah, pertama kita taruh angka 148 di lingkaran A. Di paling kiri 148, dan kita taruh himpunan 3 dan 7 di lingkaran B. Dan kenapa di tengah-tengah lingkaran A dan B ada angka 2 dan 5? Karena angka tersebut yang paling banyak dibicarakan lebih dari 2 kali. Maka angka 2 dan 5 ditaruh di antara A dan lingkaran A dan B. Jadi seperti itulah keterangannya. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada operasi himpunan. Terdapat 4 operasi pada himpunan, diantaranya adalah irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Untuk yang pertama di sini ada irisan 2 himpunan. Irisan 2 himpunan adalah himpunan yang anggotanya diambil dari persekutuan 2 himpunan tersebut atau diambil dari bilangan yang sama dari kedua himpunan tersebut. Jika terdapat 2 himpunan A dan himpunan B, untuk menentukan irisannya dapat diambil dari bilangan yang sama antara anggota himpunan A dan himpunan B. Sehingga bisa dikatakan irisan himpunan A dan himpunan B adalah anggota himpunan A yang juga anggota himpunan B. Di bawah ini adalah notasi irisan himpunan A dan himpunan B. Dan di samping ini adalah irisan dari 2 himpunan dalam bentuk diagram Venn. Berdasarkan gambar diagram Venn, terlihat bahwa warna biru yang terletak di antara himpunan A dan himpunan B merupakan area irisan dari 2 himpunan tersebut. Sebagai contoh di sini ada diketahui A sama dengan 1, 3, 5, 6, 8, 9 dan B sama dengan 2, 3, 5, 7, 8, 10. Maka jika ditanyakan A himpunan B, jawabannya adalah 3, 5, 8. Dan di samping ini adalah berdasarkan diagram Venn-nya. Terdapat beberapa sifat irisan dari 2 himpunan, diantaranya adalah 1. Himpunan yang satu adalah himpunan bagian dari himpunan yang lain. Contohnya A sama dengan A, B, C, dan B sama dengan A, B, C, D, E. Maka A himpunan B adalah A, B, C. Karena salah satu himpunan yang ada pada A itu juga terdapat pada himpunan B.
Untuk yang kedua ada himpunan yang satu sama dengan himpunan yang lain. Contohnya A sama dengan ABC dan B sama dengan CBA. Maka A himpunan B sama dengan A sama dengan B sama dengan ABC. Jadi maksudnya di sini adalah di antara himpunan A dan B isinya sama satu sama lain. Dan untuk yang ketiga di sini ada himpunan yang satu berbeda dengan himpunan yang lainnya. Misalnya saling lepas atau saling asing. Di sini contohnya ada himpunan A-nya A, B, C dan B-nya sama dengan D, E, F, G. Jadi artinya adalah di antara kedua himpunan tersebut adalah memiliki himpunan masing-masing yang berbeda. Oke, sekarang aku mau menjelaskan apa itu himpunan gabungan ya. Nah, gabungan himpunan atau gabungan dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya diambil dari gabungan dari dua himpunan tersebut ya. Jadi, jika terdapat dua himpunan A dan himpunan B, maka untuk menentukan gabungan dari dua himpunan tersebut diambil dari gabungan antara himpunan A dan himpunan B ya. Jadi gabungannya itu diambil dari dua himpunan ini ya. Jadi gabungannya ya dari himpunan A dan himpunan B ya. Jadi anggotanya itu terdiri dari anggota-anggota A dan anggota-anggota B ya. Nah, ini gabungan dua himpunan dapat dinotasikan sebagai berikut ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah simbol dari gabungan atau U ya yang berbentuk U ini adalah simbol dari gabungannya ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada soal, kalau misalkan ada simbol seperti ini berarti ini yang ditanya gabungannya Kak ya. Nah, lanjut contohnya adalah sebagai berikut. Ini soalnya. Jadi diketahui A, 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Dan anggota himpunan B adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Maka yang ditanya adalah gabungannya ya, simbolnya ini U nih ya, gabungan dari B-nya ya. Nah, maka itu cara kita mencari tahunya itu adalah tinggal digabungin aja Kak ya. Jadi anggota himpunan A ya, ini anggota himpunan A ya, kita gabungin dengan anggota himpunan B-nya ya. Jadi seperti ini Kak ya. Jadi ada angka 1 dari himpunan A, ada angka 2 dari himpunan B, 3 dari himpunan A, 5 dari himpunan B ya. Jadi seterusnya seperti itu ya. Berdasarkan himpunan A dan himpunan B ya. Ini ada gambar diagram Venn-nya ya. Gambar diagram Venn-nya seperti ini ya. Nah, ini lingkarannya diarsir ya, Kak. Jadi yang di bagian diarsir ini adalah gabungan ya, Kak ya. A gabungan B-nya ya, himpunan A gabungan dari himpunan B ya. Jadi yang diarsir ini adalah himpunan A dan himpunan B atau gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Ini terdapat beberapa sifat pada operasi gabungan dua himpunan, yaitu sebagai berikut ya. Di nomor 1, ada himpunan yang satu adalah himpunan bagian dari himpunan yang lain ya. Contohnya seperti ini. Kemudian di nomor 2 ya, di nomor 2 ada himpunan yang satu sama dengan himpunan lainnya. Jadi, gabu untuk himpunan A-nya itu sama dengan himpunan B ya, jadi di anggotanya tuh sama ya, anggotanya sama dengan himpunan B-nya ya. Kemudian di nomor 3 ada himpunan yang satu dengan himpunan yang saling lepas. Untuk selanjutnya di sini ada selisih dua himpunan. Untuk selisih dua himpunan ini mungkin bisa disebut juga sebagai perbedaan. Misalkan terdapat himpunan A dan himpunan B adalah semua anggota himpunan A tetapi bukan merupakan anggota himpunan B. Jika digambar dengan menggunakan diagram Venn, maka digambarkan sebagai berikut. Terdapat selisih di antara kedua himpunan yang berbentuk seperti ini, yang dimana himpunan A itu tidak termasuk ke dalam himpunan B. Sebagai contoh di sini ada diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan B sama dengan 2, 3, 5, 7, 9. Maka di sini jawabannya adalah A dan B sama dengan 1, 4, dan 6. Kenapa 1, 4, dan 6? Karena angka tersebut ada di salah satu himpunan tetapi tidak ada di himpunan yang lain. Maka jawabannya adalah 1, 4, dan 6. Dan di samping ini adalah jika himpunan digambar dengan diagram Venn-nya, maka akan berbentuk seperti ini ya. Selanjutnya ini ada materi komplement ya. Jadi ini adalah himpunan komplement. Komplement adalah himpunan A dapat disimbolkan dengan A komplement ya, komplement. AC, C itu komplement ya, atau A aksen. Nah, ini adalah aksennya ya.
Jadi ini kita baca aksennya. Yang dapat didefinisikan suatu himpunan yang beranggotakan himpunan semesta tetapi bukan merupakan anggota himpunan A ya. Dengan demikian notasi pembentuk komplement dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Seperti ini. Jadi, untuk notasinya itu bisa pakai AC ya, A komplement atau A aksennya, jadi sama aja. Jika digambarkan dengan diagram Venn, maka komplement akan berbentuk sebagai berikut ya. Ini diagramnya, Kak. Jadi, kita kalau mau cari, komplemennya atau himpunan, komplement itu adalah, di luar ya, Kak, di luar dari anggota, A-nya ya, di luar dari anggota A-nya. Intinya A itu, A selain ya, A selain ya, selain A ya, selain anggota dari A ya. Jadi selain anggota dari A, berarti itu ada di luar ya, seperti ini. Contohnya jadi, berarti ada di luar ya, karena, komplement itu selain ya, selain dari anggota A ya. Selain seperti ini ya. Jadi anggota A-nya A selain ya. A selainnya itu ada di sini, Kak, ya. Jadi daerah yang diarsir ini ya. Jadi A itu, A selain. Jadi maksudnya anggota selain dari A ya. Anggota dari selain A itu adalah 1, 4, 6, 8, 9, 10 ya. Jadi ini kan, di dalam ini atau angka 2, 3, 5, 7 ini kan adalah anggota A ya. Sedangkan untuk A komplement itu adalah maksudnya adalah selain dari A, selain dari anggota A. Jadi itu adalah adanya di daerah luarnya ya. Ada di daerah luar karena ini dia bukan dari anggota A ya. Jadi, seperti itu, Kak. Contohnya seperti itu ya, 1, 4, 6, 8, 9, 10. Oke, pada slide selanjutnya kita akan mengenali sifat-sifat operasi himpunan. Ada berapa sih sifat-sifat operasi himpunan? Sifat-sifat operasi himpunan dibagi menjadi 3 antara lain. 1. Sifat irisan dua himpunan. Sifat-sifat irisan dua himpunan pun ada dibagi menjadi beberapa macam. Pertama, sifat komutatif, sifat idempoten, sifat asosiatif, dan sifat identitas, dan sifat komplement. Yang kedua, sifat-sifat operasi himpunan ialah sifat-sifat gabungan dua himpunan. Antara lain, sifat-sifat gabungan dua himpunan pun dibagi menjadi beberapa macam. Pertama, sifat komutatif, sifat idempoten, sifat asosiatif, sifat identitas, sifat komplement, sifat distributif irisan terhadap gabungan, dan sifat distributif gabungan terhadap irisan. Contoh rumusnya sudah tercantum di setiap sifat-sifat yang sudah dicantumkan. Yang ketiga, sifat-sifat selisih dua himpunan. Sifat-sifat selisih dua himpunan termasuk sifat-sifat operasi himpunan. Sifat-sifat selisih dua himpunan dibagi menjadi 3, yaitu sifat identitas, sifat distributif selisih terhadap irisan, dan sifat distributif selisih terhadap gabungan. Adapun rumus-rumusnya sudah kita cantumkan dalam sifat-sifatnya masing-masing. Oke, ini adalah materi terakhir, yaitu mengenai penerapan himpunan ya. Nah, biar kita lebih memahami tentang materi himpunan atau biar lebih kita memahami bagaimana sih cara mencari himpunannya. Nah, aku punya contohnya, yaitu contoh soalnya seperti ini ya. Setelah dilakukan survei kepada 50 mahasiswa ya, 50 mahasiswa ya, 50 mahasiswa prodi akuntansi ya, S1 didapat bahwa terdapat 30 mahasiswa yang gemar dengan mata kuliah bahasa Indonesia ya, dan 25 mahasiswa yang gemar dengan mata kuliah bahasa Inggris. Sedangkan 10 mahasiswa ini yang gemar dengan keduanya ya, gemar dengan keduanya yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, yang ditanya itu adalah berapa banyak ya, yang ditanya adalah berapa banyak ya, berapa banyak mahasiswa yang tidak gemar ya, yang tidak gemar dengan keduanya. Nah, cara penyelesaiannya ya. Jadi untuk, B-nya ya, sekarang kita cari B-nya. Jadi ada apa sih anggota himpunan B-nya? Nah, himpunan B-nya itu ada di lingkaran, B-nya ya, yaitu ada 4, ada 5, ada 11, ada 12, ada 13, dan ada 14 ya. Jadi ini adalah anggota himpunan B-nya ya. Kemudian ada, yang ditanya adalah ada A irisan B-nya ya. Ini kita, tinggal cari aja yang di tengahnya nih, Kak, ya. Yang di tengah ini adalah irisannya ya, yaitu 4, dan 5 ya. Jadi irisan dari A dan B, dari anggota himpunan A dan himpunan B, irisannya ya. Kemudian yang dicari juga A komplement ya, yaitu adalah
selain dari angka A ya, selain dari angka A ya, berarti itu ada 11, 12, 13, 14 ya, Kak. Nah, jadi ini ada angka, selain ya, pokoknya selain dari anggota A ya, itu ada angka 2 ya, ini juga selain ya, selain juga ini ya, 2 ada angka 2, 7 ya, 8, 9 ya, kemudian ada angka 11, kemudian ada 12, kemudian ada angka 13, ada angka 14, dan ada angka 15 ya. Nah, ini A komplement. Nah, yang dicari juga ada B komplement. Nah, ini juga sama aja ya, sama aja dengan caranya dengan yang A komplement ya. Selain dari anggota B-nya ya, selain dari anggota B, berarti Kakak nyari yang di luar lingkaran ini ya, yang di luar lingkaran ini. Ada angka 2, 7, 9 ya, sama aja. Ini ada angka 2, 7, 9, 8 dulu ya, 8, 9, kemudian ada angka 1, 3, 6 ya, 10, dan 15 ya. Pokoknya angka di luarnya ya, angka di luar selain dari angka B. Seperti itu Kak contohnya.